Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kelompok 4 akan membahas mengenai konsep anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sebelum pembahasan, alangkah baiknya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, izin perkenalkan diri, nama saya Putri Wahyunisi. Di sini saya bersama rekan saya Muhammad Fikri Aska Haikal. Nah, teman-teman silakan menyimak video pembelajaran dari kelompok 4 ini ya. Perkembangan anak merupakan sesuatu yang kompleks. Artinya, ada banyak faktor yang berpengaruh dan saling berhubungan dalam proses perkembangan anak, baik dari unsur bawaan maupun unsur-unsur pengalaman yang didapat dalam interaksi lingkungan, yang dimana keduanya itu memiliki pengaruh tertentu terhadap proses perkembangan anak tersebut. Dan tidak setiap anak itu mengalami perkembangan yang normal. Banyak di antara mereka yang dalam perkembangan itu mengalami hambatan, gangguan, kelambatan, atau memiliki faktor-faktor lain yang beresiko sehingga untuk mencapai perkembangan yang optimal itu diperlukan penanganan atau intervensi khusus. Nah, kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut pemahaman terhadap hakikat anak berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan luar biasa, kita banyak mengenal macam-macam anak berkebutuhan khusus, salah satunya anak tunadaksa. Tunadaksa juga merupakan pribadi individu harus diberi pendidikan baik itu keterampilan maupun akademik. Permasalahan di setiap lapangan, terkadang tidak semua orang itu mengetahui tentang anak tunadaksa tersebut. Oleh karena itu, kita harus kaji lebih dalam tentang anak tunadaksa. Dalam pengkajian tersebut, kita butuh banyak informasi lagi tentang siapa anak tunadaksa, apa penyebabnya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu pengertian anak dengan hambatan fisik dan motorik, yang dimana gangguan fisik dan motorik adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang, sendi, dan otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus jika mengalami gangguan gerakan karena kelayuan pada fungsi otak. Hambatan-hambatan fisik atau tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa, yang dimana artinya kurang atau rusak atau cacat, dan daksa yang artinya tubuh, sehingga tunadaksa merupakan sebutan untuk mereka yang mengalami kerusakan atau cacat pada anggota tubuhnya. Dalam banyaknya literatur, cacat tubuh atau kerusakan tubuh tidak terlepas dari pembahasan yang dimana kesehatan sehingga sering dijumpai kerusakan atau gangguan fisik dan kesehatan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa terdapat gangguan kesehatan yang dimana sebagai contoh, otak adalah pusat kontrol seluruh tubuh manusia, dan apabila pada sesuatu yang atau ada yang salah pada otak atau luka atau infeksi dapat mengakibatkan sesuatu pada fisik atau tubuh dan emosi atau terhadap fungsi-fungsi mental. Luka yang terjadi pada bagian otak baik sebelum atau pada saat maupun sesudah kelahiran menyebabkan retardasi dari mental atau tunagrahita. Selanjutnya
Masuk kepada ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri umum dari anak jenis ini bisa dilihat sebagai berikut. Yang dimana yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah dan lumpuh. Dan yang kedua, kesulitan dalam gerak, tidak sempurna atau tidak lentur. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. Dan yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Dan yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Dan yang keenam yaitu kesulitan pada saat berdiri. Dan yang ketujuh adalah hyperaktif atau tidak dapat tenang. Ya, berikut adalah pengertian dari anak dengan hambatan fisik dan motorik. Berikut dengan ciri-cirinya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang klasifikasi jenis anak dengan hambatan fisik dan motorik. Klasifikasi anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa ini secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok besar, yaitu kelainan pada sistem serebral dan kelainan pada otot dan rangka. Kelainan pada sistem serebral ini disebabkan oleh adanya sesuatu ketidakberfungsian, gangguan atau penyakit yang menyerang sistem saraf pusat sehingga tidak dapat menggerakkan anggota tubuh. Hal ini disebabkan karena otak itu merupakan pusat dari segala informasi termasuk kontrol gerak tubuh. Sedangkan kelainan pada otot dan rangka menyebabkan ketidakberfungsian anggota gerak. Karena melalui otot dan rangka yang normal, itu tubuh bisa digerakkan dengan sempurna. Materi selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan metode belajar untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sistem layanan pendidikan bagi anak tunadaksa ini bervariasi tergantung derajat keturunannya. Nah, sistem layanan tunadaksa ini dilakukan di sekolah luar biasa dan sekolah reguler atau umum, bahkan sampai pendidikan di rumah sakit, yang dimana di situ tidak ada memiliki sama sekali makna edukasinya. Nah, layanan tersebut diberikan kepada anak-anak tunadaksa dalam perawatan medis dan bantuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini ada layanan dan metode belajar untuk anak dengan hambatan fisik atau motorik ya. Yang pertama ada sekolah tunadaksa. Pendidikan anak tunadaksa secara umum ada di beberapa tempat. Yang pertama ada di sekolah luar biasa. D atau SLBD. Ini merupakan SLB yang dikhususkan untuk anak penyandang tunadaksa. Pelayanan di unit tunadaksa ringan atau SLBD ini diperlukan bagi anak tunadaksa yang tidak mempunyai masalah yang disertai retardasi mental, yaitu anak tunadaksa yang mempunyai intelektual rata-rata bahkan di atas rata-rata intelektual anak normal. Cukup sekian video kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.